billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudara hari ini? Alhamdulillah, sehat jasmani dan rohani. Saudaraku, hari ini saya ingin menceritakan berbagi pengalaman kepada saudara semua. Dalam hal apa? Dalam berzikir, zikrullah. Nah, saya dulu sebelum berguru, saya itu terbiasa berzikir. Jadi zikir saya itu La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau saya zikirkan Allah, Allah, Allah. Itu kebiasaan saya sebelum saya berguru. Jadi di suatu malam saya sedang berzikir, timbul badan saya ini rasanya membesar dan timbul ketakutan yang amat sangat. Saya tahankan, saya teruskan berzikir. Makin membesar badanlah bentuk raksasa. Takut pun semakin menjadi-jadi. Sehingga saya loncat ke tempat tidur. Saya selimuti badan saya dengan selimut. Saking saya takutnya. Nah, setelah besok hari, saya berpikir, kenapa saya timbul seperti itu? Biasanya tidak ada. Kok timbul malam ini seperti itu? Malam tadi kok timbul rasa takut, badan membesar seperti raksasa. Nah, situ saya selalu mencari jawabannya. Nah, disitulah saya mulai mencari guru saya untuk membimbing saya dalam hal berzikir. Nah, disitulah saya berzikir di majelis zikir tawakal. Di samping saya pernah melihat orang-orang yang meninggal dalam keadaan seperti ayam yang disembelih, mata melotot, badan merontak-rontak, lidah terjulur-julur. Nah, disitulah dibimbing. Akhirnya saya tahu kenapa kita itu kalau dalam hal untuk memperdalam ilmunya agamanya Allah, untuk menyelami lautan tauhidnya Allah, kita perlu bimbingan. Nah, ini pun pernah juga dialami oleh kawan saya. Nah, kawan saya itu kan datang pas saya sedang duduk-duduk kan, ngopi, merokok kan di kantor. Datang dia, Pak Regar, ajarlah kau zikirlah. Jadi saya bilang, saya belum jadi guru. Karena kalau kita berzikir di rumah, itu guru harus memantau keadaan kita berzikir. Nah, kalau ada gangguan, itu guru cepat dia memberikan perlindungan. Nah, itulah fungsinya guru dalam hal membimbing kita, sekaligus memantau keadaan kita. Nah, saya belum sampai di sana. Tidak apa-apa, ajari saya aja zikir-zikir yang gimana lah yang menurut Pak Regar cocok sama saya. Jadi setelah saya pikir-pikir kan, saya ajarilah dia zikir nafs. Nah, saya ajari dia zikir nafs, zikir napas. Jadi masuk kita hirup udara itu Allah sampai ke terakhir kita menghisap udara. Nah, di mana dia berhenti, disitulah kita mulai turun naiknya napas. Jadi masuknya Allah, keluar Allah. Nah, tapi dengan catatan saya bilang, jangan berubah niatmu. Gitu, kau berubah niatmu sedikit saja, kau akan terpleset. Percayalah sama saya. Ya, katanya. Ya, dia boleh belajar tuh zikir malam. Tiap malam dia berzikir. Jadi dijumpai lagi saya, Pak Regar. Enak rupanya zikir tuh Pak Regar ya. Tenang kita. Nyaman. Tidak ada rasanya di dunia ini kenyamanan pada itu. Itulah anugerah Allah. Kan sudah janji Allah kalau kita mendatangi Allah dengan
berjalan, Allah mendatangi kita dengan berlari. Gitu. Allah tuh maha dekat, Allah tuh maha tahu, tak bisa ditipu Allah tuh doh. Sedikit aja tergelincir niat, habislah sudah, tak terhitung dengan amalan. Nah, jadi suatu saat datang lagi dia, badan mendingin. Nah, badan mendingin, kepalanya pusing-pusing. Jadi dia cerita, Pak Regar malam tadi mendingin badan aku Pak Regar sampai sekarang ini Jadi saya bilang, kamu udah salah niat tentu ya. Saya bilang, lo kok tahu Pak Regar? Ya bukan saya tahu, gue bilang. Pokoknya kamu salah niat, gue bilang. Coba niat agama mau apa rupanya waktu kamu berzikir tadi malam tuh? Saya ingin nengok makhluk halus Pak Regar. Nah kan, udah salah niat kau. Ya aku terpengaruh cerita Pak Regar yang melihat makhluk-makhluk halus itu. Nah, jadi aku kepengen menyaksikan sendiri. Itu saya bukan kepengen. Saya tak pernah kepengen untuk melihat makhluk-makhluk halus. Tidak ada sedikit pun. Tak ada terlintas di diriku untuk melihat makhluk halus. Tapi itu semua Allah yang memperlihatkan. Gunanya apa Allah memperlihatkan kepada saya makhluk-makhluk halus yang kasat mata itu? Untuk menambah iman hakul yakinku. Sedangkan makhluk yang tak nampak di mata, itu ciptaan Allah, ada. Apalagi yang menciptakan makhluk yang tak nampak ini. Berarti Allah tuh ada. Allah tuh maha gaib. Aku bilang, oh ya Pak Regar. Jadi gimana Pak Regar? Nah gini aja lah. Saya bawa kamu ke guru saya di zikir di Tarekat Naksabandiyah. Nah saya bawa sana. Nah, janjilah kami malam kan. Nah, nanti saya jemput ke rumah ya Pak Regar ya. Oke saya bilang. Dia habis maghrib datang dia. Nah, saya bawalah ke guru saya di Tarekat Naksabandiyah. Karena guru saya di Zikir Tawakal kan sudah meninggal. Nah, sampai situ dia ceritakan lah. Jadi guru saya, kamu aja di Regar Tarekat gitu. Enggak, Buya, saya enggak ada ajari. Tanya sama dia, Buya, saya enggak bohong. Yang saya ajari itulah zikir nafas yang saya peroleh dari Zikir Tawakal. Jadi saya udah pesan Buya, jangan salah niat. Karena sedikit aja salah niat, kita sudah tergelincir. Nah, terbukti Buya, dia berniat ingin melihat makhluk halus. Akhirnya ada kesurupan. Iya, ini ada pocong di dalam dirinya, kata Buya kan. Ya udahlah kalau kayak gitu kata. Nah, yuk kita pindahkan aja kata. Udah dikasih lengkap persyaratannya kan. Udah dipindahkan. Baru dia enak lagi, enggak mendingin-dingin, enggak pusing lagi kepalanya kan. Udah tuh dikasih minum air putih. Semenjak itu dia ingin belajar lagi di Tarekat Naksabandiyah. Nah sampai sekarang beliau belajar di Tarekat Naksabandiyah. Alhamdulillah beliau tenang, nyantai hidupnya kan. Tidak ada kursa-kursu lagi. Nah itulah fungsinya guru dalam hal kita berzikir. Jadi kalau kita ingin itu memperdalam tauhidnya Allah, maka kita membutuhkan seorang guru yang sebenar-benarnya guru, bukan hanya guru sekedar menyampaikan, membaca lalu menyampaikan, karena pengalaman spiritual mereka tidak ada. Yang kita butuhkan adalah guru yang mempunyai pengalaman spiritual, sehingga mereka bisa memantau keadaan kita waktu kita sedang belajar berzikir di rumah, sedang mengamalkan zikir di rumah. Nah, jadi pengalaman kita dalam hal berzikir ada tempat untuk kita sampaikan, sehingga kita tahu apa yang kita alami waktu berzikir tersebut. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini menjadi motivasi dan pendorong bagi saudara-saudara yang ingin memperbaiki sholatnya, yang ingin memperbaiki dirinya. Gitu. Sholat yang paling bagus, yang paling afdal adalah sholat yang khusyuk. Karena sholat yang khusyuk itulah sholat yang dicatat sebagai amalan. Dan sholat bagaimana Pak sholat itu tidak khusyuk? Ya tetap dikasih pahala, tapi tingkat derajatnya lebih tinggi yang sholat khusyuk daripada sholat yang tidak khusyuk. Apa betul itu Pak? Mari kita buktikan. Karena kajiku adalah kaji pembuktian, bukan kaji cita-cita. Kalau cita-cita saya rasa saya sudah penat.
Karena dari kecil, dari saya akil balik, saya sudah mendengar cerita-cerita itu. Nah, saya ingin pembuktian, benar atau tidaknya. Ternyata benar. Apa yang disampaikan oleh Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, benar adanya. Nah, itu bisa kita buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita adalah benar. Gitu. Nah, bagi saudaraku yang mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, saya tetap mendoakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, pulih seperti sedia kala. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.